Episode 39 Steve dan Ivy. 6 tahun kemudian, perusahaan Herdi saat ini masih menjadi salah satu perusahaan terbaik di Asia, meski Herdi belum bisa tembus Eropa, tapi keputusannya untuk menjalin kerja sama antara Johnson Corp, perusahaan yang bergerak di perhotelan, real estate, jewelry, bahkan masih banyak yang lain. Itulah mengapa Johnson Corp perusahaan terbaik di dunia, belum lagi dunia hitam yang digeluti oleh Steve. Herdi sudah memiliki semua bukti yang kuat untuk memperkarakan Sonya, tapi Herdi masih mencari waktu yang tepat. Han memasuki ruangan Herdi dan membawa berkat untuk presentasi di Paris. Gu memenangkan tender yang ditawarkan Johnson Corp tentang pembangunan hotel di Indonesia dan juga usaha pertambangan. Proposal kita sudah selesai, kini kita tinggal berangkat ke Paris. Jadi kita berangkat kapan? Tanya Han. Aku dan Tio berangkat besok, dan kau jaga perusahaan ini, karena aku hanya percaya padamu, kata Herdi. Padahal sekalian ingin liburan, kata Han. Kita ke sana untuk kerja bukan buat liburan. Dasar, kata Herdi. Baiklah, tapi kalau pulang belikan white wine dan rose wine, oke, kata Han. Baiklah itu kecil, asal kau tak membuat masalah saat aku pergi, jawab Herdi. Han merasa senang karena itu adalah anggur yang sedang diincar ya, karena harga yang tak murah. Han sangat beruntung punya teman seperti Herdi yang mau membelikan meski dia harus bekerja ekstra. Paris. Elfie di mana sayang? Teriak Leah. Aku di sini mama, sedang bersama Jack, saut Ivy. Leah menghampiri Elfie yang tengah bermain dengan Jack anjing Siberian Husky. Ivy, apa kamu lupa tadi papa memintamu apa? Tanya Leah. Tidak mama. Elfie selalu ingat pesan papa, apa kita bisa pergi sekarang, ajak Ivy. Iya Honey, kebetulan makanan untuk papa sudah disiapkan oleh Uncle Jun, kata Leah. Oke mama, ayo kita ke tempat papa, teriak Ivy. Mereka memasuki mobil limosin yang disiapkan oleh sopir dan bodyguard. Steve memberi fasilitas No. 1 untuk Leah dan Ivy. Bagi Steve dengan kedatangan Leah dan Elfie semakin membuat perusahaannya besar. Leah ikut membantu Steve untuk merancang perhiasan di Johnson Jewelry, itu adalah anak cabang perusahaan yang bergerak di bidang perhiasan berlian, dan juga fashion. Leah sangat pandai dalam menjalankan perusahaan itu, bahkan sekarang dia menjadi desainer yang terkenal, meski masih merahasiakan identitasnya. Leah akan dikenal sebagai Leah Johnson tanpa ada yang tahu penampilan Leah. Di perusahaan Steve sedang melakukan rapat untuk menyambut para pengusaha kontraktor asal Indonesia yang akan menjadi rekan bisnis dalam membangun hotel dan villa di negara itu. Steve tak ingin ada kesalahan sedikit pun dalam rapat besok, bagi Steve semua harus selalu sempurna, kini rapat usai Steve tengah menunggu princess kecilnya. Di lobi perusahaan, Ivy berjalan bersama Leah yang terlihat anggun dengan dress selutut berwarna peach. Semua karyawan menyapa sopan, karena mereka tahu Leah adalah wanita Steve dan Elfie adalah putri kesayangan Steve. Mereka tak ingin mencari masalah dengan kedua wanita tercinta milik Steve. Leah dan Ivy masuk ke dalam lift khusus Presdir, di sana mereka menuju lantai paling atas. Sesampainya di lantai yang dituju mereka sudah disambut oleh 5 sekretaris dari Steve dan juga Kim orang kepercayaan Steve. Silahkan Nyonya dan Nona, Tuan sudah menunggu, kata Kim. Terima kasih Uncle, jawab Elfie tersenyum manis. Terima kasih Pak Kim, kata Leah. Ivy masuk dengan gembira berlari sambil berteriak memanggil Steve. Papa, teriak Ivy. Steve menghampiri Elfie dan langsung memeluk dan menggendongnya. Leah hanya tersenyum melihat keakraban mereka. Princess Papa, apa Princess bawa pesanan Papa? Tanya Steve. Ya Papa, dan Mamami yang memasak khusus untukmu, kata Elfie mencium pipi Steve. Benarkah, wah mama akan dapat hadiah dari papa, kata Steve. Elfie juga mau papa, rajuk Elfie. Steve menghampiri Leah yang sedang menyiapkan makan siang untuk mereka, sudah menjadi hal biasa ketika Leah dan Ivy akan datang membawa makan siang untuk Steve. Steve melihat menu kesukaannya, dan beberapa jenis makanan manis. Kau selalu memanjakanku dengan makanan lezatmu Leah, kata Steve mencium pipi kanan Leah. Itu sudah tugasku Steve, stop bilang terima kasih, dan Princess ayo kita makan, ajak Leah. Mama harus menyuapiku dan papa kalau tidak aku tak mau makan, cemberut Elfie. Baiklah Princess, Mama akan menyuapi papa dan Princess, jawab Leah.
Mereka makan siang dengan hangat. Steve bahkan merasa dunianya lengkap dengan adanya Leah dan Elfie. Leah, tadi kakek menelponku meminta kita untuk datang ke kastil karena ada yang ingin dibicarakan, kata Steve. Aku tak berdaya Steve, tapi abis ini aku ada rapat untuk pembuatan berlian limited edition untuk musim semi, kata Leah. Baiklah, biar Princess bersama papa dan mama Leah pergi bekerja. Apa kau keberatan Leah? Tanya Steve. Tentu tidak Steve, tapi apa Ivy tak akan merepotkanmu Steve? Kata Leah. Tidak Leah, kebetulan aku tak ada rapat dan hanya ada beberapa berkas yang harus ditanda tangani, mungkin nanti aku juga bisa menjemputmu di perusahaan, kata Steve. Baiklah, Princess kau tak boleh merepotkan papamu oke, kata Leah. Yes mama, Ivy janji, kata Elfie mencium pipi Leah. Baiklah Steve aku pergi, pamit Leah seraya mencium pipi Steve. Kini Leah sedang menuju ke anak perusahaan Johnson Jewelry di sana Leah tengah dinantikan untuk mimpin dan membahas perhiasan yang akan dibuat khusus untuk musim semi dan juga pernikahan. Sedang Elfie tengah bermain di kantor Steve. Sedang Steve menyelesaikan pekerjaannya karena tak mau sang princess kecilnya bosan. Steve selalu memprioritaskan Ivy di atas segalanya. Princess apa kau bosan? Tanya Steve. No papa aku sedang menggambar. Papa lanjut kerja saja. Ivy baik-baik saja, jelas Elfie. Steve selalu bahagia melihat perkembangan Ivy. Baginya Elfie adalah hidupnya, bahkan pernah Steve rela pulang ke Paris dari Hong Kong hanya karena Elfie demam biasa. Bersambung.